Selamat malam, Bapak Ibu semuanya. Selamat malam. Malam, Kabar baik, Bapak Ibu? Bu. Luar biasa Alhamdulillah. baik. Alhamdulillah baik ya. Oke. Berarti Bapak Ibu sudah siap ya untuk melanjutkan pertemuan kita pada malam hari ini? Siap. Siap. Oke. Kalau tugasnya sudah aman, Bapak Ibu? Pertemuan sebelumnya? Ada yang terkendala mungkin? Aman, insya Allah. Aman, Alhamdulillah ya, Pak Feni. Yang lainnya juga aman ya. Oke, saya tidak henti-hentinya ya untuk mengingatkan bahwa tugas ini menjadi sangat penting untuk portofolio nantinya. Jadi perlu disubmit, sifatnya wajib dan dikumpulkan tepat waktu. Baik, berhubung sudah menunjukkan pukul 7, jadi izin saya mulai acara untuk malam ini ya, Bapak Ibu. Selamat malam semuanya dan saya ucapkan selamat datang kembali di program Professional Human Resource Manager batch 16 bersama Master Kinerja. Baik, pada malam hari ini Bapak Ibu akan kembali melanjutkan pertemuan kita bersama Pak Dadang yang sudah nampak hadir ya Pak ya, untuk materi menyusun sistem remunerasi dan menentukan upah pekerja. Bapak Ibu, saya persilakan untuk berdiskusi dan sharing dengan Pak Dadang malam ini terkait dua unit kompetensi yang akan disampaikan. Kalau begitu, Wina persilakan Bapak untuk memulai kelas kita pada malam hari ini. Baik, terima kasih Mbak Wina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mau wabarakatuh. ngecek dulu ini suara saya jelas nggak? Jelas Bapak, Jelas, Pak. aman. Jelas. Iya. Oke, alhamdulillah. Nah, baik, kita ketemu lagi di sesi berikutnya melanjutkan perjalanan BIMTEK kita ya. Nyambung dari yang kemarin. Kemarin kita membahas mengenai menyusun SOP MSDM dan menyusun grading jabatan. Ya. Nah, saya belum sempat ngecek gitu karena baru masuk classroom tadi gitu ya. Jadi mudah-mudahan besok saya bisa ngecek ya, portofolio yang Bapak Ibu submit. Ya. Saya mau ngecek juga di sini ada suara beduk, suara adat. Apakah kedengaran nggak? Enggak sih Pak. Nah, kalau enggak saya bisa lanjut ya. Baik. Malam ini juga kita punya dua unit kompetensi. Yang pertama adalah unit kompetensi tentang menyusun sistem remunerasi. Ya. Kemudian yang kedua adalah menetapkan upah pekerja. Nah, dua unit kompetensi ini boleh dibilang merupakan kelanjutan dari menyusun grading. Ya. Nah, saya akan review dulu ya, atau overview dulu secara umum sebelum nanti saya sharing slide dan kita diskusi. Ya. Kemarin waktu kita bahas menyusun grading jabatan, saya sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa isu utamanya adalah job evaluation sebenarnya. Ya. Job evaluation. Jadi menilai jabatan yang ada di perusahaan kita, value-nya berapa? Ya, atau masuk di grade berapa? Jadi outputnya itu sebenarnya hanya sebuah tabel tentang susunan golongan jabatan. Misalnya dari golongan 1, 2, 3, mungkin sampai 6 atau 7. Gitu ya. Kalau di tempat saya sampai 13. Ya. Mungkin ada yang sampai 17. Ya. Seperti ASN itu. TNI Polri itu sampai 17 itu jumlahnya itu. Dari mulai 1A sampai dengan 4E itu kalau kita hitung ya, itu semuanya 17 golongan. Ya. Nah, dalam grading jabatan itu belum ada rupiahnya. Jadi baru kita bikin grouping sebenarnya. Golongan 1 jabatan apa saja, golongan 2 jabatan apa saja. Nah, tentu tabel ini sebenarnya merupakan hasil dari proses grading jabatan. Nah, salah satunya yang kemarin saya share ke Bapak Ibu adalah salah satunya menggunakan instrumen
kuesioner dengan metode poin. Ya. Portofolio yang saya minta kemarin adalah Bapak Ibu bikin evaluasi jabatan, satu untuk jabatan struktural, satu untuk jabatan fungsional. Ya. Jadi ini hanya sekedar sampling sebenarnya. Ya. Pada kenyataannya, kalau misalnya di perusahaan kita mungkin ada 100 jabatan, berarti ada 100 worksheet, ada 100 kertas kerja. Ya. Memang bisa cukup lama kalau kita menggunakan metode poin. Ya. Yang kemarin saya kasih contoh ilustrasi atau contoh kasus yang pernah saya lakukan. Di antaranya yang paling cepat itu misalnya metode klasifikasi. Ya. Kemarin saya sampaikan bahwa di tempat saya menggunakan kombinasi. Ya, kombinasi antara metode klasifikasi dan metode poin. Kalau metode klasifikasi cepat banget, ya. Kami menerapkannya untuk level operators, ya. Jadi hanya single faktor yang dipakai, yaitu skill level. Ya. Itu intinya ya mengenai job grading. Job grading ini perlu dilanjutkan sampai kemudian kita memiliki struktur skala upah. Ya. Nah, sebenarnya saya coba sederhanakan. Output berbentuk tabel struktur skala upah itu sebenarnya tinggal menambahkan 3 kolom sebelah kanan. Ya. Jadi kemarin kan kita punya setidaknya 2 kolom. Kolom yang pertama golongan 1, golongan 2, golongan 3, itu kolom 1. Kolom 2 adalah daftar jabatannya. Apa yang ada di dalam masing-masing golongan itu. Misalnya golongan 1 office boy misalnya ya, kernet ya. Tukang bongkar muat barang gitu ya, pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya value-nya paling rendah. Mungkin golongan 2 misalnya siapa? Supervisor. Nah, jadi itu yang kita punya kemarin ya. Ada kolom golongan dan ada kolom daftar jabatannya. Tinggal ditambahkan 3 kolom ke kanan. Ya. Kolom yang ketiga itu adalah upah terendah. Nah, kolom keempat ya, itu upah midpoint atau upah tengah. Ya. Dan terakhir, kolom kelima adalah upah tertinggi. Ya. Isinya adalah rupiah. Misalnya, golongan 1, di dalamnya ada office boy, ada kernet, ya. Ada tukang bongkar muat barang di gudang. Gitu. Upah terendahnya misalnya kita ambil angka upah minimum. Ya, misalnya Kabupaten Bandung 3,6 kurang dikit. Ya, katakanlah dibulatkan 3,6 juta. Upah terendah. Tertingginya anggap aja misalnya 4,6 juta. Ya. Berarti rentangnya 1 juta, ya kan? Terendahnya itu 3,6, tertingginya 4,6. Midpoint-nya itu sebenarnya tinggal diambil titik tengahnya berapa. Itu kan selisih 1 juta, ya tinggal dibagi 2, berarti 500.000 kan? Ya, berarti midpoint-nya adalah 4,1. Nah, jadi sebenarnya tinggal melengkapi itu. Ya, itulah yang dimaksud struktur dan skala upah. Nah, cuma di dalam materi malam ini kita menyusun dulu sistem remunerasi. Ya, sistem remunerasi itu selain tadi struktur skala upah, kita juga perlu menetapkan mengenai komponen upah. Ya. Nah, mungkin sih sebagian besar dari kita belum menetapkan satu policy tertulis berbentuk SK misalnya ya, SK direksi tentang komponen upah. Misalnya, tapi de facto saya yakin ini udah jalan. De facto-nya. Buktinya apa? Tiap bulan Bapak Ibu terima slip upah kan? Nah, kalau Bapak Ibu lihat slip upah, pada dasarnya isinya kan komponen sebenarnya. Betul nggak? Ya.
Di situ tuh ada upah pokok, ada tunjangan-tunjangan dan seterusnya. Betul nggak? Termasuk potongan-potongan ya. Ada potongan BPJS, potongan mungkin potongan pinjaman koperasi, potongan PPh 21. Nah, ada banyak. Jadi sebenarnya de facto saya yakin sudah ada sih komponen. Tinggal kalau mau rutut, mau tertib, memang perlu ada suatu keputusan ya beberapa komponen ini. Sebenarnya ini bisa saja dibikin sederhana. Kita nggak perlu capek-capek mikir mengenai komponen ini. Kenapa? Karena di dalam peraturan perundangan sudah ada skemanya. Gitu. Skemanya udah. Kita tinggal adopsi aja. Paling hanya mempertajam aja. Karena kalau kita lihat di peraturan perundangan, jadi mengenai apa sih yang diperoleh karyawan dari perusahaan, secara pengelompokannya sebenarnya cuma ada 2 kelompok. Satu adalah komponen upah. Satu lagi komponen non upah. Nah, jadi ada 2 nih, ada 2 grup mengenai apa sih yang diterima karyawan dari perusahaan. Satu adalah komponen upah. Satu lagi komponen non upah. Nah, yang termasuk dalam komponen upah apa saja? Di dalamnya ada 3. Pertama, upah pokok. Kedua adalah tunjangan tetap. Dan yang ketiga, tunjangan tidak tetap. Itu yang ada di dalam komponen upah. Satu lagi, yaitu disebut komponen non upah. Apa sih di dalamnya? Di dalamnya ada beberapa pendapatan yang diterima karyawan, di antaranya. Yang pertama adalah tunjangan hari raya. Yang kedua, insentif. Yang ketiga, bonus. Ya, bisa itu satu paket insentif dan atau bonus. Ya. Kemudian yang lain apa lagi? Ada yang namanya pengganti fasilitas kerja. Ya. Uang pengganti fasilitas kerja. Ya. Mungkin ini nggak terlalu populer. Gitu. Tapi sebenarnya dalam regulasi sudah ada. Ya. Terus ada satu lagi. Ini pun hanya berlaku di industri tertentu. Yaitu uang servis. Uang servis ini hanya berlaku di hotel. Dan di restoran yang ada di dalam hotel. Ya. Nah, apa yang saya ceritain ini semuanya ada dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan ada di dalam PP 36 tahun 2021. Ya. Jadi yang nggak hobi baca pasal-pasal, saya udah bikin ringkasannya dalam preview ini. Ya, itu semua ada di dalam PP 36 tahun 2021. Nah, apakah semua komponen harus ada? Enggak juga. Enggak juga. Misalnya apa? Misalnya uang pengganti fasilitas kerja. Ya nggak perlu ada. Kalau karyawannya memang fasilitas kerjanya kita kasih. Ya, bagian yang di office kita kasih komputer atau laptop. Ya udah, kan sudah ada fasilitas kerja. Kalau di saya garment, ya tukang jahit nggak usah bawa mesin jahit dari rumah kan. Saya udah sediain gitu, mesin jahit. Ya kan? Kecuali kalau memang ada satu kondisi di mana karyawan kita itu harus bawa sendiri peralatan kerjanya. Nah, itu perlu ada yang namanya uang pengganti fasilitas kerja. Ya, tapi umumnya sih enggak lah. Umumnya enggak. Kemudian uang servis. Kalau Bapak Ibu bukan di industri perhotelan, ya enggak perlu. Karena enggak ada. Aturan hukumnya enggak ada. Gitu. Ya. Paling-paling kan insentif ya. Padahal enggak. Ya, itu kan umum lah insentif itu ya. Kalau dulu itu istilahnya upah perangsang gitu. Insentif gitu ya. Perangsang produktivitas. Ya. Kemudian THR udah pasti ada. Nah, itu komponen-komponen. Nah, kembali ke yang tadi, yang kelompok upah. Tadi saya katakan ada tiga unsur ya di dalamnya. Ada upah pokok, ada tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap. Nah, ini tuh ada komposisinya, aturan komposisinya. Itu bisa Bapak Ibu lihat ya di PP 36 ya. Bahwa upah pokok dan tunjangan tetap itu ya,
komposisinya 75-25. Kalau tunjangan tidak tetap itu di luar itu. Tapi tunjangan tidak tetap itu kan belum tajam. Sebenarnya persisnya apa sih tunjangan tetap itu? Ya kalau kita lihat definisi, ya, tunjangan tetap itu adalah tunjangan yang senantiasa dibayar tanpa dipengaruhi oleh absensi atau target tertentu. Jadi sifatnya fix. Ya kecuali kalau dia bolos lah, mangkir gitu, pada dipotong gitu, tetap ya. Tapi kalau dia sakit, cuti kan tetap dibayar. Contoh yang paling populer di lapangan. Tunjangan tetap itu diantaranya adalah tunjangan jabatan. Ini yang paling populer ya, paling banyak dipakai di lapangan. Ada juga misalnya tunjangan masa kerja. Ya, ada perusahaan yang bikin komponen namanya tunjangan masa kerja ya, supaya membedakan antara orang baru sama orang lama gitu. Ya. Jadi jangan sampai nanti orang lama jealous, kok ini anak baru masuk udah sama dengan saya upahnya gitu ya. Maka dikasihlah itu komponen tunjangan masa kerja. Ada juga tunjangan keluarga, misalnya kalau dia sudah punya tanggungan, ya misalnya adalah tambahan sekalipun tidak besar. Nah, itu tunjangan tetap. 75-25. Jadi misalnya begini, kalau upah minimum misalnya 4 juta, misalnya 4 juta. Boleh nggak dipecah dua tuh upah minimum? 3 jutanya upah pokok, 1 jutanya tunjangan jabatan. Boleh. Jadi sebenarnya mengenai upah terendah di dalam tabel struktur skala upah itu tadi, yang saya cerita tadi, itu bisa saja tidak 100% upah minimum itu, upah terendahnya itu. Bisa saja 75%. Cuma memang rada nggak biasa ya, yang namanya operator sudah ada tunjangan jabatan, biasanya nggak biasa kayak gitu. Ya. Tapi kalau kita mau bikin pun boleh aja sih sebenarnya. Ya, komposisi 75-25. Bagaimana kalau komposisinya 50-50? Misalnya upah pokoknya 2 juta, tunjangan jabatan 2 juta, nggak boleh. Ya, karena kisi-kisinya atau aturan mainnya 75-25. Nah, kalau tunjangan tidak tetap, apa contohnya? Yang paling banyak, yang lazim dipakai di lapangan. Ya. Tunjangan tidak tetap itu gini, dibayar kalau terpenuhi syaratnya. Apa syaratnya yang lazim dipakai? Kehadiran. Ya, kehadiran biasanya. Atau target tertentu. Ya, tapi umumnya kehadiran. Lah. Contoh yang paling banyak dipakai di lapangan, tunjangan tidak tetap itu adalah tunjangan makan dan tunjangan transport. Ya. Tunjangan makan kalau di tempat saya, sama tunjangan transport, syaratnya itu minimum hadir 4 jam. Baru kita bayar. Kan bisa saja kan orang misalnya izinnya kerja setengah hari karena ada keperluan yang mendesak. Tetap kita bayar. Tapi minimum hadir 4 jam. Ya, mungkin di tempat Anda beda. Tapi kalau hadir nggak hadir tetap dibayar, itu namanya bukan tunjangan tidak tetap lagi. Sudah menjadi tunjangan tetap. Ya, sifatnya itu. Nah, itu di luar yang 75-25 itu. Ya, toppingnya tambahan. Tetapi sebenarnya tunjangan makan dan transport tidak normatif. Tidak wajib. Ya, bisa dikasih, bisa enggak. Toh ada juga sih perusahaan kan yang nggak ngasih apa-apa lagi. Nggak ngasih makan, nggak ngasih transport, ya pokoknya gaji all in aja sebulan ada yang kayak gitu. Ya, ya boleh-boleh aja. Ya. Ya. Yang penting kan sebenarnya upah minimumnya dibayar lah ya. Untuk yang lewat dari setahun ya harus lebih lah dari upah minimum. Itu regulasi. Nah, cuma ada satu perbedaan ya di PP 36 ini dan Undang-Undang Cipta Kerja. Komposisi 75-25 ini boleh tidak diikuti untuk kelompok jabatan-jabatan manajerial dan staf ahli. Ini satu catatan. Kalau dulu misalnya sebelum ini ya, PP 78 tahun 2015. Ya kan sebelum PP 36 ada PP 78 tahun 2015. Itu 75-25 saklek. 75-25 komposisi. Tapi di PP 36 ini di Undang-Undang Cipta Kerja ada fleksibilitas untuk jabatan-jabatan manajerial ya, misalnya kepala bagian ke atas.
atau pekerjaan yang sifatnya spesialis atau expert. Itu boleh, misalnya mau dibikin 60-40 boleh, ya mau dibikin 50-50 juga boleh aja. Tidak harus 75-25 komposisi. Tapi sebenarnya kalau menurut saya mengenai komposisi ini 75-25 itu ya, pokok dan tetap itu sebenarnya nggak gitu ngaruh sih. Karena pada saat kita ngitung THR, ngitung upah lembur, ngitung pesangon, tetap aja dihitung dua-duanya. Ya nggak? Tetap aja dihitung dua-duanya, sebenarnya nggak ngaruh sih. Ya. Tapi mungkin itu nanti keperluannya adalah kalau misalnya orang berganti jabatan, kan tunjangannya nilainya harus disesuaikan. Betul nggak? Nah, kalau dia dimutasi, dipromosi, ya tunjangan jabatannya pasti nilainya mungkin beda-beda. Jadi harus mengikuti. Nah, itu overview tentang dua unit kompetensi, tentang komponen, ya, komponen upah dan non-upah, kemudian mengenai struktur skala upah. Simpelnya itu. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah mengenai menentukan upah pekerja. Nah, menentukan upah pekerja ini, kalau kita di Indonesia, mau nggak mau tiap tahun harus melakukan adjustment. Betul nggak? Kenapa? Karena setiap 1 Januari berlaku upah minimum baru. Ya nggak? Ya. Paling tidak yang harus diubah apa? Upah terendahnya harus didongkrak. Betul nggak? Mengikuti upah minimum baru. Misalnya nih, sekarang 4 juta. Tahun depan 4.200.000. Mau nggak mau kan level paling bawah harus naik 200. Betul nggak? Mengikuti. Jadi jangan sampai ada yang dibayar di bawah upah minimum. Kan begitu ketentuannya. Cuma ternyata masalahnya nggak selesai di situ. Problem. Yang di atas golongan 1 naik nggak? Nah itu pertanyaannya. Ini yang disebut fenomena upah sundulan. Deng, naik. Ya nggak? Nah ini yang ya ada banyaklah cara pendekatannya. Ada yang ya kalau kenaikan upah itu kan secara umum kan dua lah. Ada general increase, kenaikan rame-rame, kolektif. Yang ada juga merit increase, ya, yaitu kenaikan yang dikaitkan dengan performance, ada penilaian. Atau bisa dua-duanya kombinasi. Ya, setahun sekali itu pasti kita ngalamin. Ya minimal mendongkrak yang paling bawah sampai ke angka upah minimum, yang di atasnya mungkin ya diatur. Saya kira Bapak Ibu pasti ngalamin ya persoalan. Nah, jadi intinya yang mau kita bahas itu sebenarnya secara overview itu. Ya. Bagi Bapak Ibu yang udah terbiasa nih tiap tahun atau memang juga membawahi fungsi kompensasi benefit dan payroll ya pasti nggak asing lah. Nah, sebelum saya tampilkan beberapa slide untuk memperjelas overview tadi, sekarang silahkan Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan, ada yang mau didiskusikan, boleh. Langsung aja, voice ya. Silakan. Assalamualaikum Pak Dadang. Waalaikumsalam. Mangga, silakan. Pak, kalau Ya. upah pokok itu memungkinkan untuk turun nggak ya Pak? Turun. Ya. Mungkin saja. Tinggal alasannya apa harus turun. Kan sebenarnya yang namanya penurunan gaji itu di beberapa kasus di perusahaan itu terjadi. Tapi kita harus ya bagaimana caranya gitu supaya karyawan bisa menerima. Kalau di dalam pendekatan hubungan industrial sebenarnya jawabannya klise, bikin kesepakatan. Silakan bersepakat gitu ya. Kalau mereka nggak keberatan, ya paling nanti negosiasi kan. Take and give-nya apa? Kenapa harus turun? Tentu mereka memerlukan alasan. Kenapa harus turun? Ya kan? Biasanya kalau kita laut sejarah-sejarah ya perusahaan-perusahaan gede yang mau bangkrut terus diselamatkan. Contohnya adalah General Electric ya dulu ya. Itu salah satunya yang bisa menyelamatkan General Electric dulu. Ya. Itu adalah kelompok menengah ke atasnya dipangkas gajinya.
Ya mungkin kalau yang bisa menerima masih bertahan, yang enggak quit ya keluar. Gitu. Ada harga yang harus kita bayar. Tapi kalau ditanya mungkin. Dan mekanisme yang lazim di hubungan industrial adalah kesepakatan. Apa bedanya kayak kemarin COVID? Sebagian besar perusahaan memangkas upah. Di tempat saya pun sama. Saya ngalamin dibayar 75%. Padahal saya kerja penuh, nggak dirumahkan. Ya. Lewat Kalau apa? Kesepakatan bipartit. kalau tidak sepakat gimana, Pak? Jadi perselisihan. Akan jadi perselisihan gitu. Mungkin harus masuk mediatornya menengahi. Ini tuh gimana sih urusannya gitu ya. Gitu. Ya. Ya. Tapi yang selama kemarin begitu waktu COVID kita nurunin upah kok. 2 tahun. 2 tahun. Yang dirumahkan itu kami cuma bayar di rumah. Ada yang sampai setahun penuh gitu. Terus yang masuk kerja terus karena harus standby terus ya seperti saya misalnya saya kan kuncen ya harus standby terus 75%. Dan kita itu hampir setiap bulan tuh rapat bipartit dengan serikat pekerja untuk menyepakati ya menyusun skemanya bagaimana ya. Termasuk mengenai bergilir shiftingnya kayak gimana ngaturnya itu sampai demikian. Tapi kan latar belakangnya adalah pandemi COVID, betul nggak? Perusahaan kan cash flow-nya mengkhawatirkan. Tentu kan alasan ini penting, Pak Beni ya. Kalau nggak ada satu reason kan pasti juga mereka juga kecenderungannya akan menolak. Dasarnya apa mesti turun? Kecuali mungkin ada yang agak ekstrim, perusahaannya ditutup dulu, Pak. Tapi mesti bayar pesangon kan. Nanti lu ngelamar lagi, nego lagi gaji baru kan gitu. Gajinya diturunin misalnya 75%-nya gitu atau separuhnya gitu. Ya kan? Oh, tapi kan itu mahal itu. Mesti bayar pesangon, ya nggak? Iya. Nutup perusahaan pun juga harus ada alasannya. Apa alasan? Ya, kalau perusahaannya sehat-sehat saja masa ditutup? Iseng aja gitu. Ya. Gitu, apa ini ya? Ya. Nah, lanjut Pak ke yang tadi Ya. Pak yang 7525 itu. Tadi kan kalau misalkan struktural apa namanya? Ya sebenarnya tidak harus 7525 juga Ya, ya. manajerial lah disebutnya ya. Manajerial ya. Itu ada di pasal 36 juga ya Pak ya? Ada di PP 36. Oh. Nah, pengecualian itu ya. Tapi kalau misalkan bukan manajerial gitu Pak, memungkinkan nggak ya Pak ya? Tapi apa namanya? Ya sebenarnya kan kalau ya diskusi dengan teman-teman ya, selama kita itu lebih atau mungkin di atas UMR, ya mungkin itu yang lebih jadi apa namanya concern utamanya gitu. Tapi ya saya soalnya itu Pak, ya mungkin hubungannya 7525 ini ya hubungannya itu tadi memang dengan apa namanya yang 75 inilah yang agak sulit untuk misalkan turun gitu Pak gitu. Kalau baca regulasinya yang boleh itu manajerial dan staf ahli, Pak. Staf ahli ya. Staf ahli expert lah, spesialis. Di luar itu kalau level operator atau staf biasa itu nggak masuk saya kira kategori itu. Tetap dikunci di 7525. Saya kira mungkin maksudnya pemerintah ya itu mengatur kayak gitu tuh ya intinya sih perlindungan. Ya. Karena banyak kasus di lapangan Pak. Jadi misalnya nih ya terutama perusahaan menengah kecil misalnya di bidang sales kayak gitu. Banyak sales tuh nggak punya gaji pokok. Atau gaji pokoknya kecil banget. Ya mungkin 1 juta berapa. Justru komponen utamanya komisi Pak. Komisi. Jadi ya mungkin maksudnya adalah perlindungan sih sebenarnya untuk kepastian pendapatan. Ya. Kenapa ada skema seperti itu di dalam regulasi kita. Ya, tapi kalau bicara perusahaan menengah kecil mah susah ngomong ya. Dan mereka sendiri juga ya
tidak semuanya sehat ya kondisi keuangannya atau kemampuannya juga masih sangat terbatas. Makanya sebenarnya di regulasi Undang-Undang Cipta Kerja dan PP 36 ini untuk upah minimum Pak, itu ada upah minimum khusus untuk perusahaan kelas kecil mikro atau mikro kecil. Itu boleh di bawah upah minimum Pak. Boleh. Tapi kan syaratnya harus terpenuhi bahwa dia kategorinya mikro kecil. Di antaranya bahwa dia punya omset itu tidak lebih dari 4,8 miliar setahun. Di antaranya itu. Ya kalau omsetnya puluhan miliar setahun atau ratusan miliar nggak bisa lah. nggak bisa menggunakan fasilitas itu. Dan tetap itu diwajibkan kesepakatan. Kesepakatan dan ada sebenarnya sekian persen dari garis kemiskinan. Bapak nanti bisa lihat ya di PP 36 itu ada aturan mainnya. Ya, baik Pak. Nuhun Pak. Silakan yang lain boleh. Yang belum pernah tanya nih terutama. Silakan Bapak. Jangan sungkan-sungkan. Mungkin ada yang mau dikonfirmasi ya. Atau praktek di tempat saya gimana sih? Boleh nggak sih? Ya. Pak Adi gimana Pak Adi? Aman Pak Adi? Aman Pak, tapi tadi tunjangan tidak tetap tadi Pak, kadang-kadang kemarin pas forum HR tuh juga jadi masalah Pak gitu. Ya, kenapa? Kadang-kadang tunjangan tidak tetap itu kan sebenarnya tunjangan tetap tapi diakalin Pak. Jadi dia digunakan di luar gaji. Contohnya tadi Bapak bilang tunjangan transport gitu ya. Di beberapa perusahaan gitu ngakalinnya tunjangan gaji dibayarkan tanggal 25, terus dibayarkan tunjangan transport di tanggal 30 Pak. Ya nggak apa-apa sih. Tapi Dan memang harusnya begitu. Ya, tapi masalahnya apa? Masalahnya itu dianggap sebagai tunjangan tetap Pak. Kemarin ada perselisihan. Oh, tunjangan tetap. Iya. Kalau tunjangan tetap harusnya ada dalam satu slip dong yang dipisah. Iya, makanya kemarin tuh ya pas lagi forum itu naik sampai PHI gitu, kok bisa gitu kan. Padahal itu kan tunjangan tidak tetap harusnya Pak. Tapi kalau pada akhirnya harus diikut sertakan kalau mau ngitung THR atau ngitung tarif lembur atau pesangon, ya boleh aja. Yang penting diikut sertakan nggak Pak? Gitu. Iya. Pada saat ngitung THR. Ya. Terus yang kedua Pak, yang kalau 7525 tadi Pak ya, itu kalau BPJS-nya berarti digabung 100% Pak. gitu kan? Betul. Bukan 75-nya kan? Bukan. Oh, oke. Digabung. Kan selalu definisinya gini, untuk pendaftaran BPJS, untuk THR, untuk hitung tarif lembur per jam, untuk pesangon. Selalu kan klausulnya tuh bunyinya gini, definisi upah sebulan adalah upah pokok berikut tunjangan-tunjangan yang bersifat tetap. Itu begitu syarat dan ketentuannya, kriteria. Pak, mau nanya. Ya. Kalau itu memang digabung jadi satu, buat apa ada kayak gitu 7525? Kan jadi nambah kata-kata aja di undang-undang Pak. Ya itu memang sih yang tadi saya bilang bisa perlu nggak perlu Pak. Cuma gini, terutama kalau saya ngelihatnya tunjangan jabatan Pak. Orang itu kan bisa gonta-ganti jabatan. Bisa mutasi, bisa promosi, bisa demosi. Jangan sampai orang gonta-ganti jabatan tetapi pendapatannya nggak berubah-ubah Pak. Bisa tidak adil malah. Gitu. Betul nggak? Maka sebenarnya komponen 25% ini, katakanlah judulnya tunjangan jabatan, itu bisa mengikuti posisi dia sekarang sebagai apa. Ya, jadi kita biasanya punya tabel sendiri Pak yang disebut daftar tunjangan jabatan. Dari mulai supervisor dan seterusnya, atau mungkin ada tunjangan struktural, tunjangan fungsional, begitu. Itu ada rupiahnya berapa. Jadi kalau orang itu ngalamin perubahan jabatan, maka nilainya pun mengikuti. Jadi kalau saya ngelihat sih kebutuhannya di situ. Jadi mungkin saja orang kalau demosi, Pak,
akan turun pendapatannya. Tapi bukan di gaji pokok turunnya, bukan di upah pokok. Tapi turunnya di tunjangan jabatan. Misalnya kayak saya ya, kepala toko di saya tuh misalnya dikasih 600.000 misalnya tunjangan jabatan, kepala toko. Tapi kemudian dia didemosi jadi kasir, jadi 400 berkurang, dia turun gitu, ya, karena dia demosi dari kepala toko menjadi kasir. Apalagi kalau udah demosi jadi sales, jadi SPG, gitu. Ya, turun lagi gitu kalau di toko kayak gitu. Gitu Pak Imam ya. Nah itu Pak, nyambung ke sana Pak. Jadi kita ada case-case itu, ya memang ada yang sebelumnya itu struktural ya Pak. Memang udah lama juga struktural dan udah lama gitu kan Pak, manajerial lah. Nah akhirnya mungkin ya karena udah ada pergantian dan lain-lain ya. Dia akhirnya demosi Pak, jadi tidak menjabat lagi lah. Memang secara tunjangan jabatan dia turun Pak. Ya. Tapi karena upah pokoknya itu udah besar, tetap itu tuh dibandingkan dengan pejabat-pejabat baru, akhirnya dia Masih mempunyai tinggi. lebih tinggi Pak. Soalnya kan gitu. Masih tinggi. Manajernya Ada kopral bergaji jenderal gitu. ya, betul Pak. Jadinya kayak gitu. Dengan 7525 ini ya Pak. Gitu. Ya, Jadi makanya itu memungkinkan jadi enggak. Tapi kalau itu manajerial Pak, tadi kan udah dikasih ya ininya, opportunity-nya. Kalau dia manajerial dan staf ahli, nggak perlu dikunci di 7525. Nah, selain yang manajerial juga Pak, tapi yang memang yang karyawan yang memang sudah sangat lama gitu Pak. Karena sudah sangat lama ya udah sering naik secara upahnya juga. Nah itu case-nya ada yang kayak gitu juga masalahnya Pak. Oh ya, itu kecelakaan sejarah itu Pak. Iya sih Pak. Kecelakaan sejarah. Diturunkan juga gitu. Ada operator fotokopi sudah 30 tahun gajinya sama dengan manajer karena tiap tahun kudu ditaikkan gitu. Kan liar gitu. Ya, makanya harus direm itu kan, nggak bisa. Makanya kan ada rentang tadi Pak di struktur skala upah itu ada upah terendah, upah tengah, upah maksimum. Kalau dia masih ada di grade itu, dia tuh nggak bisa dia ngelunjak gitu, melampaui kisi-kisinya, melampaui rentang yang ada nggak bisa. Kecuali kalau dia dipromosikan, betul nggak? Itu kan diikat di situ. Kalau udah mentok kanan itu kan nggak bisa, udah. Ya, cuma karena memang ya kita juga ya banyak secara tradisional masih berlaku kayak gitu. Kadang-kadang HRD juga nggak tahu ujuk-ujuk orang ini naik upah gitu. Gimana ceritanya? Ya nggak? Ya kalau perusahaan keluarga itu kan kadang suka terjadi kayak gitu. Ya karena kebijakan owner lah gitu ya, karena dekat sama owner gitu. Padahal sebenarnya orangnya nggak bagus-bagus amat. Cuma karena orang sudah bilang madeus gitu ya, sama juragan gitu ya. Kadang aneh ini anomali gitu ya. Itu yang disebut overpaid Pak. Anomali overpaid, ada juga underpaid gitu. Ya. Nah, itu yang mesti dibenahi di dalam unit kompetensi menentukan upah pekerja. Sebenarnya kita harus mencari ada nggak orang yang posisi upahnya anomali gitu. Anomali itu bisa underpaid, bisa overpaid. Kalau underpaid gampang, tinggal ditambahin kan, betul? Ya. Kabar gembira kan, surprise kan begitu. Yang pusing itu kan overpaid Pak, dan itu berjalan puluhan tahun, belasan tahun gitu ya. Ada kopral bergaji jenderal, pusing. Ya. Kadang kita promosikan juga orangnya nggak kompeten. Supervisor nggak mampu. Ya. Jadi udah pengennya udah dia udah di zona nyaman gitu. Ya itulah problematika SDM gitu. Pak Dadang, satu lagi Pak, sorry Pak. Ya silakan. Kalau tadi kan Pak Dadang sempat discuss kenaikan inflasi ya Pak ya, kenaikan kola gitu ya Pak, untuk mengantisipasi yang kesundul-sundul tadi Pak. Itu kenaikan itu adakah undang-undang yang mengatur Pak ya? Misalkan satu perusahaan menetapkan kenaikannya 5% di tahun ini gitu ya, karena UMP-nya naik mungkin 6% gitu lah Pak ya, katakan 6% gitu ya. Itu apakah
tadi kaitannya dengan mengerem tadi, apakah bisa dibedakan Pak ya? Tiap karyawan tidak harus seluruhnya naik gitu, atau ada aturan yang menetapkan bahwa kalau ditetapkan naik 4% berarti seluruh karyawan harus naik 4% gitu Pak? Nggak ada aturan begitu. Nggak ada ya? Oke. Yang ada adalah begini, setiap kita menjelang awal tahun terima SK Gubernur, Pak, Iya, iya. mengenai kenaikan upah minimum. Isinya cuma gini, bahwa upah minimum ini berlaku untuk yang masa kerjanya di bawah setahun, cuma gitu aja. Hmm. Artinya di situ mengandung pengertian bahwa yang setahun atau lebih, ya tentu harus di atas nilai upah minimum tadi. Begitu aja sih prinsip dasar. Tidak dikunci harus kalau naik 4%, mesti semua naik 4%. Atau kalau naik 200.000 semua harus naik 200.000. Enggak. Ya. Karena juga kan kemampuan tiap perusahaan kan beda-beda, Pak. Malah mungkin ada yang nggak sanggup sama sekali untuk mendongkrak yang paling bawah sekali. Betul kan? Ya. Nah, yang paling unik kan Jawa Barat, Pak. Tahun 2022 sama 2023. Ya, SK Gubernurnya 2, Pak. Upah minimum. Jawa Barat. Ya. Jadi satu adalah untuk yang di bawah setahun, satu untuk yang setahun ke atas. Iya. Dan itu tuh kan persentasenya. Cuma ditutup lagi oleh klausul di paling bawah. Yaitu berdasarkan kesepakatan. Jadi boleh tidak diikuti. Ya makanya di Jawa Barat itu tahun 2022 2023 itu tuh wah pada sibuk negosiasi. Bipartit, Pak. Bipartit akhirnya gitu. Ya. Di tempat saya pun nggak mengikuti persentase itu karena kita juga terdampak dari COVID. Uyuhannya gitu masih bisa berdiri juga perusahaan. Ya. Gitu, Pak. Oke, Pak. Siap. Thank you, Pak. Yang unik satu lagi DKI Jakarta kan mana direvisi upah minimum. Iya. Gubernur Zaman Pak Anies. Ya. Zaman Pak Anies tapi kalah kan sama Apindo kan digugat. Iya. Emang susah sih kalau upah minimum dikaitkan dengan kepentingan politik tuh bikin kacau, Pak. Sekarang nggak tahu nih, ini banyak perusahaan bangkrut, tutup, PHK di mana-mana. Sok mau apa lagi, demo lagi. Kan itu ritual tahunan, Pak. Apalagi Jawa Barat ya. Nggak ada ceritanya gedung sate nggak dikepung gitu. Ya harus. Ya, pokoknya Oktober November aja nanti tunggu deh, Oktober November. Ya. Rame lagi gitu. Ya, Pak. Oke, silakan mungkin yang lain ada yang mau tanya. Pak Ananta nih belum tanya nih Pak Ananta. Aman Pak Ananta? Ya, terima kasih Pak Dadang. Jadi saya rasa pertanyaan saya juga rekan-rekan sekalian yang lain juga pasti menanyakan. Terkait tadi Pak yang komposisi upah 7525 itu sampai sekarang saya belum menemukan jawaban yang memang pasti apa tujuan adanya aturan itu Pak. Karena saya pernah juga bertanya ke pihak Disnaker itu jawabannya juga belum memuaskan Pak. Kalau menurut saya dari sisi pengupahan itu yang krusial kan pemenuhan UMK itu yang harus dipenuhi. Yang kedua itu adalah perhitungan lembur itu yang menurut saya krusial. Nah ini yang komposisi ini yang sampai sekarang pun saya belum mendapat apa sih tujuan utamanya. Dan pertanyaan saya begini Pak, sepengalaman Pak Dadang, apakah pernah mengalami perselisihan hubungan industrial terkait ketentuan ini, Pak? Artinya perusahaan tidak memenuhi komposisi 7525. Apakah pernah Pak Dadang mengalami perselisihan hubungan industrial itu dasarnya adalah tidak memenuhi komposisi ini? Karena kalau menurut saya kan kebanyakan perselisihan hubungan industrial itu tidak memenuhi gaji dari sisi minimal UMK gitu misalnya, atau perhitungan lemburnya tidak sesuai undang-undang. Nah, pernah enggak
pengalaman Pak Dadang itu perselisihan HI-nya terkait komposisi ini, Pak? Untuk komposisi ini 7525 ini di tempat saya nggak pernah ada Pak perselisihan. Cuma mungkin saya cerita sedikit. Kami di lapangan di produksi ya, operator kami itu borongan Pak upahnya itu. Jadi berbasis hasil. Borongan grup, satu line produksi misalnya 60 orang, 50 orang gitu. Hasil outputnya sehari berapa? Misalnya 600 potong celana gitu misalnya ya. Itu kalikan tarif per potongnya berapa, terus dibagi rata. Nah, itu kita ambil 75%. Ambil 75% dari upah minimum sehari. Ya. 25%-nya, ya ini sedikit agak akal-akalan dulu itu. Ya. Tapi sekarang udah dibikin 100% sebenarnya. Ya, tapi ini pernah gitu. Dulu kita kasih judul makan dan transport. Kan sebenarnya harusnya tunjangan tidak tetap ya. Tapi diperlakukan tetap gitu. Dan muncul dalam satu slip. Tidak dipisah pembayaran. Tapi itu tidak pernah jadi persoalan gitu. Karena memang kita sampaikan bahwa ini tetap dihitung pada saat Anda misalnya dapat THR dihitung. Bahkan upah hari Minggu pun ada gitu. Ya karena kita masih definisinya sebulan itu 30 hari kalender. Jadi Sabtu Minggu itu ada upahnya gitu. Jadi perhitungannya kayak gitu. Jadi sejauh ini sih yang penting pada saat mereka bertanya persoalan itu kita segera jelaskan. Jadi ya alhamdulillah sih nggak ada sih persoalan tentang komponen. Karena mereka sendiri merasakan efeknya bahwa mereka THR-nya nggak berkurang kok. Bahkan di saya ditambahkan toppingnya itu masa kerja. Sekian tahun kali sekian rupiah. Gitu. Maka THR untuk yang masa kerjanya lebih lama bisa lebih besar dibandingkan dengan yang baru masuk. Gitu. Jadi kita ada unsur tunjangan masa kerja di sini. Ya, saya kira sih kalau efeknya nanti berpengaruh ke tarif lembur, ke THR, ke pesangon, pasti teriak Pak. Biasanya gitu, pasti teriak. Demikian Pak. Ya. Tapi ya sebaiknya konsisten sih kalau itu tunjangan tetap. Ya, yang lazim kan tunjangan jabatan, misalnya ya, tunjangan keluarga, ya. Atau tunjangan apa ya yang lazim. Masa kerja, misalnya itu lazim gitu. Ya. Kalau tunjangan makan dan transport harusnya di switch itu keluar masuk ke dalam tunjangan tidak tetap seharusnya. Karena kan logikanya gini, kalau orang nggak hadir, masa dikasih makan dan transport, ya kan? Gitu ya. Kan ada di rumah dia. Tapi kalau dia hadir, dia butuh transport, butuh makan siang, ya kita harus sediakan tunjangan. Gitu. Logiknya di situ sih. Gitu, Pak Anan saya. Terima kasih Pak Dadang. Ya. Baik, kalau enggak saya akan share slide-nya untuk memperkuat beberapa poin yang tadi saya sampaikan. Nah ini, menyusun sistem remunerasi ini nomor urut 23 ya. Seperti biasa ada 3 hal yang kita perlu kuasai. Pertama KSA-nya apa, kemudian kriteria unjuk kerja dan contoh portofolio. Ya. Saya mau fokus ke sini ke 2 hal yang karena ini arahnya kepada bagaimana kita bisa mulus ya di dalam uji kompetensi. Pengetahuan, keterampilan dan sikap itu knowledge aja Bapak Ibu bisa pelajari di situ. Nah ini satu konsep yang populer 3P ya. Kalau kita membayar karyawan itu katanya membayar tiga hal. Membayar orangnya, membayar posisinya, dan membayar kinerjanya. Ini regulasi-regulasi. Nah yang tadi saya cerita tentang komponen, ini anatominya. Ya. Jadi penghasilan pekerja itu dibagi 2, ada upah dan ada non upah.
Ya. Upah yang 100% itu dipecah dua, pokok dan tetap. Ya. Di bawahnya ada tunjangan tidak tetap. Kemudian non upah ini tadi THR, bonus, uang ganti fasilitas kerja dan uang servis. Nah, di sebelah kanan ini ada satu contoh struktur skala upah. Yang tadi saya cerita ya, kalau job grading itu kan kolom pertamanya golongan jabatan. Nah, harusnya di sini ada diselipkan golongan dua. Di dalam kolom kedua itu yaitu daftar jabatan. Baru masuk ke ini upah terkecil berapa, upah tengah berapa, upah terbesar berapa. Jadi sebenarnya kalau ditanya sebenarnya struktur skala upah itu kayak gimana? Cuman kayak gini aja sih sebenarnya. Ya, simple aja, hanya sebuah tabel sih. Dan ini saya ambil dari lampiran Permenaker nomor 1 tahun 2017 ya, karena rujukannya memang itu ya yang sampai hari ini berlaku, Permenaker nomor 1 tahun 2017. Nah, untuk kriteria unjuk kerjanya ini ada 4. Jadi di unit kompetensi remunerasi ini 2 yang pertama ini bicara komponen. 2 yang terakhir ini bicara struktur skala upah. Untuk komponen, kriteria unjuk kerjanya ini. Komponen upah dan non-upah diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan organisasi. Jadi dengan merujuk kepada anatomi ini, ya, ini di dalam PP 36 seperti ini, kita identifikasi. Kita butuh nggak yang seperti ini dan persisnya apa namanya? Misalnya tunjangan tetap. Apa yang termasuk tunjangan tetap? Misalnya tunjangan jabatan. Tunjangan jabatannya pecah dua, ada jabatan struktural, ada jabatan fungsional. Kemudian misalnya ada tunjangan masa kerja. Kalau memang dimasukkan di dalam komponen ini, boleh. Atau mau masuk di sini adalah misalnya tunjangan keluarga. Kalau di tempat saya menggunakan 2, satu tunjangan jabatan, satu tunjangan masa kerja. Tunjangan tidak tetap yang populer adalah tunjangan makan, tunjangan transport. Atau mungkin ada yang lain, tunjangan apa? Pulsa, bisa masuk. Kalau ada klaim misalnya ya diganti, kalau nggak klaim nggak diganti, misalnya gitu. Nah, yang non upah ini, ya ini kan THR itu kan setahun sekali, bonus juga setahun sekali. Ada yang mungkin tiap bulan, yaitu insentif. Ya, jadi sebenarnya insentif itu berbeda dengan bonus. Kalau bonus itu biasanya dikaitkan dengan keuntungan perusahaan. Ya. Kalau insentif dikaitkan dengan pencapaian kinerja. Insentif. Jadi kalau insentif sangat mungkin dapat insentif itu. Yang penting tercapai targetnya. Kalau bonus belum tentu. Karena perusahaannya harus untung dulu. Lalu bisa bagi-bagi bonus. Ya, kalau nggak untung, yang mau dibagi bingung apa yang mau dibagi. Ya, kan harus untung dulu baru bisa bagi-bagi. Kalau uang ganti fasilitas kerja ini nggak terlalu populer, gitu ya. Uang servis pun itu hanya di industri perhotelan. Jadi ini diidentifikasi. Kita butuhnya apa sih? Ya. Ya mungkin sih kalau di industri tertentu ada tunjangan-tunjangan yang sifatnya karakter industri. Yang saya pernah dengar adalah misalnya di Krakatau Steel ya. Itu di bagian produksi baja itu. Karena lingkungan kerjanya sangat panas. Itu ada tunjangan namanya tunjangan uang panas. Uang panas. Jadi kalau kepanasan dikasih gitu ya. Tapi kalau menurut saya mestinya itu bisa masuk ke apa ya, ke job grade sebenarnya ya. Kelompok ini masuk ke mana gitu ya. Tapi ya mungkin polisinya begitu. Kemudian saya pernah dengar katanya di dalam bisnis alat-alat berat, industri alat berat seperti backhoe gitu ya, bulldozer kayak gitu, untuk cut and fill tanah kayak gitu. Katanya ada yang namanya uang gas. Uang gas.
Jadi itu supaya apa? Supaya pengemudi alat-alat berat tadi mau nginjek gas gitu. Supaya jalan gitu kendaraannya. Ya lucu juga ya, tapi ya kalau memang itu diperlukan ya apa sih, boleh-boleh aja gitu. Ya. Jadi sesuai kebutuhan. Ya mungkin di industri tertentu apalagi gitu. Mungkin ada yang khas gitu. Ya, ada yang khas. Nah, berikutnya ini hasil identifikasi komponen upah dan non upah itu ditetapkan dengan mempertimbangkan strategi organisasi dan ketentuan perundangan yang perlu. Jadi kalau yang ketentuan perundangan itu kan yang tadi, yang anatomi yang ini ketentuan perundangannya ini gitu. Tapi kalau strategi dan kebutuhan organisasi mungkin ada yang spesifik tadi, bisa komponen yang kayak kadang aneh bagi sebagian orang, tapi bagi industri itu sangat layak. Jadi dengan mempertimbangkan strategi organisasi, itu ya, terutama misalnya untuk mendongkrak produktivitas, gitu. Misalnya dibikinlah komponen apa. Ya, nah di sini kalau bicara ditetapkan itu berarti perlu terbit ya satu SK tentang komposisi dan komponen upah. Perlu ada. Tapi sebagian besar sih sebenarnya tidak sempat menetapkan SK-nya, tapi slip upahnya sudah ada, gitu ya. Slip upahnya sudah ada. Ya. Jadi secara de facto udah jalan yang tadi saya katakan. Nah, ini mengenai komponen. Berikutnya masuk ke yang sebelah kiri bawah. Informasi penting dari internal maupun eksternal terkait struktur skala upah dianalisis sesuai sistem remunerasi organisasi. Ya, sistem remunerasi itu kan kalau secara basic upah itu kan basisnya bisa berbasis waktu, bisa berbasis output. Kalau yang tadi saya cerita, operator di tempat saya itu basis output. Tapi ada juga yang kombinasi kan. Kombinasi. Jadi waktunya dipakai, output juga dipakai. Ya, misalnya ada upah harian misalnya plus insentif. Dikaitkan dengan output. Nah, informasi penting dari internal itu apa? Yaitu tadi, yang sebelum ini job grading. Jadi job grading itu informasi penting dari internal yang akan kita lanjutkan menjadi struktur skala upah. Kalau yang eksternal apa? Yang eksternal adalah hasil salary survey. Selain regulasi pemerintah mengenai upah minimum terutama. Dua. Ya. Kalau regulasi atau SK Gubernur tentang upah minimum itu bicara tentang bottom line, tidak boleh ada yang upahnya di bawah upah minimum. Kalau salary survey atau salary guide, sebutnya begitu hasilnya, itu adalah sebagai referensi supaya kita bisa memposisikan bahwa upah kita ini kompetitif. Karena dengan kita ngelihat hasil salary survey, kita akan tahu sebenarnya upah kita ini masih berada di rata-rata pasar atau enggak. Pertama yang harus diantisipasi jangan sampai di bawah rata-rata pasar. Kalau di bawah rata-rata pasar artinya bahwa kita kalah bersaing dalam pengupahan. Dan itu rentan ya terhadap munculnya godaan karyawan kepikir pengen pindah kerja gitu karena di tempat lain dibayar lebih tinggi. Ya, jadi di sini referensi kita adalah kalau yang internal itu adalah job grading yang kemarin kita bahas. Yang eksternalnya adalah regulasi, terutama upah minimum, dan salary survey. Nah, dari situ baru kemudian kita menyusun struktur dan skala upah berdasarkan grading yang telah ditetapkan. Jadi, kan seperti ini aja sih hasilnya. Pada waktu kita bikin job grading itu, kita punya ini nih, golongan-golongan ini dan daftar jabatannya. Bisa 2 kolom lah, harusnya memang diselipkan di sini tuh. Ada daftar jabatannya apa, baru kemudian bicara angka rupiahnya. Terendah berapa, midpoint atau tengahnya berapa, dan tertingginya berapa. Nah ini yang paling pokok tentang kriteria unjuk kerja. Karena asesor pasti menggunakan ini ya, pada saat nanti proses asesmen. Berikutnya adalah penjelasan dari masing-masing poin.
Yang tadi secara garis besar saya sudah sampaikan. Ini pertimbangan aja fixed cost, variable cost. Jadi memang kalau secara daya tahan keuangan agak berisiko kalau fixed cost kita terlalu gede. Jadi kalau dari perspektif pengusaha, kalau misalnya upah itu bisa fleksibilitas mengikuti produktivitas dan keuntungan, itu lebih safe gitu buat perusahaan. Ada juga yang menyebutnya fixed cost ini apa? Semacam overhead ya. Jadi segitu itu mesti keluar biaya itu. Ya. Biasanya termasuk dalam fixed cost itu kan adalah gaji manajer dan staff. Kalau operator makanya seperti di tempat saya itu masih menggunakan sistem borongan. Jadi ya pengusaha masih cukup pede gitu karena kita membayar sesuai output. Tapi tetap proteksinya adalah upah minimum. Ya tetap aja nggak boleh membayar di bawah upah minimum. Ya. Nah ini penjelasannya saja untuk yang kriteria untuk kerja berikut. Ini mungkin dari referensi yang lain ya. Kalau di barat kayak gini lah. Kalau di kita kan anatominya yang tadi ya sesuai PP 36. Nah itu informasi itu ini yang tadi ya informasi internal eksternal. Endingnya adalah struktur skala upah. Nah, job grading yang kemarin kita bahas itu, ini saya tampilkan contoh yang ada di tempat saya. Jadi Bapak Ibu kalau pengen tahu job grading di industri garment, kayak gini lah kurang lebih. Ya. Cuma yang dimunculkan di sini sampai golongan 7. Semuanya sebenarnya sampai golongan 13. Ini sampai dengan level assistant manager. Jadi sebenarnya ada di bawahnya selanjutnya. Jadi di tempat saya golongan 1 itu ini contohnya jabatannya. Operator, sales promotion, satpam, anggotanya ya, anggota kasir. Kasir masih masuk di situ, cuman beda di nanti tunjangan jabatannya beda. Kemudian ada contact person RSPT. Jadi ini sebenarnya semacam foreman, tapi untuk marketing. Ini grade 2-nya. Grade 3, grade 4. Ini sebenarnya bisa juga dipecah 2 kolomnya, yaitu jabatan struktural, jabatan fungsional bisa dipecah 2 gitu. Kalau mau lebih rapi lagi. Ini mix nih, ada supervisor, ada follow up, sales ya. Ini sales reseller ya, berbeda dengan R&D dan seterusnya. Ini kepala biro, kepala unit ya, level kepala bagian lah di perusahaan lain. Ini asisten manajer. Jadi sebenarnya struktur skala upah itu tinggal namain di sebelah kanan ini. Angka-angka rupiahnya. Ya. Ini kisaran upah. Nah, ini contoh. Ini contoh di tempat saya. Tadi kan ini sampai level 7 ya. Nah, ini struktur skala upahnya kayak gini. Untuk lokasi DKI tahun 2024. Ini angka 5 juta sekian, ini kan upah UMP DKI kan? Ya, ini ya. Jadi untuk level golongan 1 itu rentangnya kayak gitu. Sampai yang level asmen segini. Ya, ini cukup konservatif ya, angka segini cukup konservatif. Mungkin ada yang cukup agresif gitu. Selisihnya bisa jauh gitu ya. Antara yang terendah dengan yang tertinggi. Nah, jadi portofolionya kalau struktur skala upah itu yang kayak gini. Kalau yang ini job grading itu portofolio yang kemarin. Cuma kan untuk menyusun ini kan satu persatu harus dikerjakan, ya kan? Satu persatu. Di antaranya menggunakan yang kemarin itu alat batunya itu. Ya. Tapi kalau
Bapak Ibu nggak pakai poin, misalnya udah pakai klasifikasi yang cukup cepat gitu misalnya, dan sudah ketemu tabel job gradingnya kayak gini, ya sudah itu aja dipakai, nggak masalah. Jadi kalau yang dari saya contoh itu cuma salah satu alternatif saja. Portofolio. Nah, ini contoh portofolio tentang surat keputusan direksi tentang komponen upah dan non upah. Kayak gini. Ya sebenarnya ini hanya memperkuat slip upah aja sih sebenarnya. Slip upah. Cuman ada slip upah reguler yang tiap bulan, ada juga slip THR kan. Setahun sekali atau slip bonus setahun sekali saja. Jadi masuk di sini. Ada penjelasannya. Ini tentang struktur skala upah, ya SK tentang struktur skala upah. Ini dengan skenario bahwa struktur skala upahnya itu di luar PKB atau di luar PP. Ada juga yang mencantumkan struktur skala upahnya itu di dalam PP dan PKB ada. Ya. Ini dengan asumsi nggak dicantumkan dalam PP dan PKB, tapi di dalam SK tersendiri. Seperti ini. Ya kalau tadi kan contoh di tempat saya yang ini. Ya. Ini contoh lain. Nah ini ada ya saya dapat dari Google ini. Ini Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Ini contoh tentang sistem penggajian tenaga kependidikan di lingkungan Fakultas Ekonomi UI. Jadi ini ngatur tentang komponen gaji. Terdiri dari apa dan seterusnya. Ada gaji tetap, ada gaji variabel. Kemudian tunjangan fungsional, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, uang makan, tunjangan transport. Jadi kalau dosen-dosen di Fakultas Ekonomi UI itu kayak gini tuh. Ya, mereka dapatnya itu komponennya. Contohlah di dunia pendidikan kayak gitu. Nah, untuk portofolionya, jadi Bapak Ibu bikin SK penetapan struktur skala upah dan tabel struktur skala upah. Jadi ini satu paket sistem. Contohnya yang ini. Nah, ini. Nah, ini contohnya. Kalau contoh tabel di sini ada nih sebelah kanan yang ini, atau yang misalnya seperti yang di tempat saya, ini contoh di tempat saya. Kemudian yang kedua adalah penetapan komponen upah dan non upah. Tadi ada contoh yang Fakultas Ekonomi UI, itu ya, mirip-mirip kayak gitu. Atau ada juga yang contoh dari perusahaan apa namanya ini DEF lah, contoh aja DEF kayak gini. Oke, sebelum saya lanjut ke penetapan upah jabatan, upah karyawan, mungkin ada yang mau didiskusikan mengenai remunerasi ini, mengenai komponen dan struktur skala upah, silakan. Assalamualaikum. Silakan, Mbak Dini. Silakan. Ini Mbak siapa duluan ya? Boleh Bu Dini dulu, boleh. Mbak Dini dulu boleh. Ya, enggak. Ini ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ini Pak mau tanya, tadi kan ada range terkait upah minimum ya, upah tengah dan upah tertinggi. Nah, itu untuk penentuan range-nya seperti apa ya Pak ya? Penentuannya itu policy kita, Pak. Mbak ya, policy kita. Jadi tidak ada satu kisi-kisi yang mengatur dalam regulasi, enggak. Jadi itu tergantung kita mau menatanya seperti apa. Oh, iya, iya. Cuma biasanya sih begini, biasanya ditentukan upah terendah dan upah tertinggi, ya, di garis titik minimum maksimum, terus dibikin urutan tangganya. Gitu. Biasanya begitu. Nanti ditentukanlah rentang. Ya kadang-kadang rentangnya bisa juga overlap sih. Ada yang overlap, ada yang enggak. Ya.
Itu policy kita sih. Jadi nggak Yang ada ketentuan. mempengaruhi itu sebenarnya gini, yang mempengaruhi ya kalau untuk angka terendah itu upah minimum, ya nggak? Oh. Karena kan nggak boleh lebih rendah dari upah minimum, betul? Itu untuk yang terendah. Untuk yang tertinggi adalah ya faktanya di kita misalnya katakanlah ada GM berapa gajinya misalnya 20 juta, 30 juta, ya udah. Itu adalah angka tertinggi. Yang tengah-tengah yang mempengaruhi itu sebenarnya adalah kalau kita ingin memposisikan memiliki daya saing, maka sebenarnya yang mempengaruhi itu adalah salary survei. Misalnya untuk level supervisor, HRD gitu. Berapa sih rentangnya? Nah, kita berada di situ kalau kita mau memposisikan bahwa kita itu jangan terlalu kalah dibandingkan perusahaan. Grade berapa? Jadi itu jadi referensi. Selain kita punya policy sendiri mengenai upah minimum, upah maksimumnya berapa, ditarik garis, bikin tangga, kemudian kita atur rentangnya berapa sampai berapa, berapa sampai berapa. Tapi salary survei akan menjadi referensi karena kita juga kan nggak mau ketinggalan kan, ya dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan lain. Ini untuk daya saing sih, ya, untuk mempertahankan karyawan kita. Gitu, Mbak Dini ya. Makasih Pak Ya. informasinya. Ya. Berikut tadi siapa? Mbak Hani ya, silakan. Ya, Assalamualaikum Pak Dadang. Waalaikumsalam. Pak, saya mau tanya terkait tadi contoh job grading ya Pak. Ya. Di sana kan ada nama-nama jabatan. Nah, apakah memungkinkan kalau misalkan satu jabatan itu ada di dua golongan? Jadi misalnya kalau di tempat saya itu contoh dengan jabatan yang sama, misalnya area sales manager gitu ya Pak, dengan job desk yang sama juga, tapi dia ada di golongan yang satu lebih rendah, yang satu lebih tinggi gitu. Karena waktu kita hire kebetulan dapat dapat karyawan yang memang pengalamannya atau gajinya yang salah satunya lebih tinggi gitu. Makanya kita tetapkan golongannya lebih tinggi dibanding yang satunya lagi. Menarik nih, menarik. Jabatan sama kok bisa beda gitu. Iya Pak. Hanya karena dia memang dulunya gajinya gede. Kita Itu hijack, benar. kita bajak supaya masuk, ya, diiming-imingin upah lebih gede. Iya, mohon sarannya Pak. Ya, harusnya kalau job desk-nya sama persis, ya bobotnya berarti sama dong, betul nggak? Kalau Betul, Pak. bobotnya sama, berarti grade-nya pun sama. Jadi itu tergolong anomali. Jadi ada suatu perlakuan khusus atau istimewa. Solusinya gimana? Solusinya adalah harus dikeluarkan itu selisih upahnya itu jangan di dalam upah pokok. Salah satu alternatif. Apakah mau dimasukin di mana? Masukin insentif misalnya? Atau tunjangan khusus? Karena udah nggak kehabisan ide ya tunjangan khusus. Kehabisan ide. Ya. Selisihnya masuk ke situ. Nah, memang harusnya sih pahit dari awal gitu. Kamu tuh sebenarnya di sini tuh standar jabatan kamu tuh sekian, tapi kamu mintanya sekian. Ya harus ada sepakat dulu. Ini akan masuk. Selisihnya itu tidak masuk di dalam upah pokok, tapi masuk di tunjangan khusus. Supaya tetap tertib. Kan kalau bobotnya sama, harusnya kan grade-nya sama. Betul nggak? Betul, Pak. Ya. Kecuali kalau kita bikin dibagi dua jabatan itu. Misalnya kalau dia sales gitu ya, ada sales dan ada senior sales. Jadi ada kepangkatan itu seolah-olah. Ada kepangkatan. Kayak staff juga kan ada staff muda, pratama, muda, media, utama, itu 4 level loh itu. Staff itu. Pratama, muda, media, utama.
Kayak diploma aja, diploma 1, diploma 2, diploma 3, diploma 4. Gitu kan. Dan kalau lulusan diploma 3 itu udah ahli media. Ya. D2 ahli muda. D1 ahli pratama. D4 ahli. Nah, gitu. Nah, kalau mau dibikin ada dua level. Cuma harus konsisten. Jangan hanya karena dia minta segitu dan kita udah jatuh cinta sama orang ini, ya udah dipenuhin aja gitu. Gajinya beda dari orang lain. Harus ada justifikasinya apa gitu. Ya, saya kira justifikasi yang paling bisa diterima di bidang HR apa? Kompetensi. Betul nggak? Kompetensi. Ya bikin aja 2. Ya, ada junior, ada senior gitu. Ya kan? Kalau dia grade 3, misalnya ada grade 3A, grade 3B. B-nya lebih tinggi. Sebab kadang-kadang memang suka dilema tuh gini ya, kita mau meng-hire orang hebat. Tapi sebenarnya jabatan itu tuh juga kan di kita juga orangnya banyak. Tapi dia mintanya lebih tinggi. Kalau menurut saya itu harus dipertimbangkan kembali. Jangan sampai jadi blunder nih. Jadi menimbulkan kekacauan di dalam, ada huru-hara gitu. Ya. Orang teman-temannya pada jealous gitu. Ya kan? Apalagi dia tidak bisa membuktikan bahwa dia lebih hebat gitu. Blunder lagi gitu. Ya, ini semua kembali ke manajemen. Ya, bahwa kita memang tidak, ya kurang bijak lah gitu, untuk merespon situasi. Gitu, bahannya ya. Makasih banyak Pak Dadang. Ya. Silakan yang lain, ada yang mau tanya? Iya Pak, terkait tadi pertanyaannya Mbak Ani ya. Berarti untuk ini mohon maaf ya Pak banyak tanya. Ya, nggak Tapi apa-apa. memang jadi biar jelas juga sih sebetulnya saya Ya, di kantor itu kan. Jadi tidak untuk job grading sendiri untuk satu golongan ada beberapa tingkatan itu tidak masalah juga berarti ya Pak ya untuk menghindari hal tersebut tadi ya. bisa. Cuma definisinya harus jelas pembedanya. Jangan hanya sekedar bikin di breakdown jadi 2, jadi 3, tapi nggak jelas kriteria. Kan yang harus kita jaga itu orang lama yang ada sekarang. Itu terus bagaimana? Betul nggak? Kan ini apa ya? Ya sensitif lah kalau soal upah. Kalau kriteria itu apa harus tertulis juga ya Pak? Oh Misalnya, harus. Harus. Iya baik-baik. Apakah misalnya mau dibedakan dari pengalaman kerja atau dari kualifikasi? Ya. Di tempat saya ada pabrik tekstil besar itu, ya itu ada komponen upah yang namanya tunjangan pendidikan. Ada. Jadi sama-sama operator, tapi kalau yang ini SMA, ini D3, di si D3 ditambahin di tunjangan pendidikan. Kalau menurut saya nggak perlu ya, karena kan orang kerja nggak pakai ijazah. Ya bukan ijazahnya yang kerja, orangnya yang kerja. Betul nggak? Oh, berarti kalau untuk itu baiknya seperti apa ya Pak? Itu juga ada kasus sih Pak di saya, misal antara S1 dengan lulusan S1 dan SMA tapi di level yang sama gitu. Apakah perlu seperti itu juga atau memang tidak perlu ya? Kalau menurut saya enggak. Harusnya Iya. sesuai dengan jobnya. Kompetensi. Jobnya aja. Jobnya. Kalau kompetensi nanti dalam rentangnya kita mainkan di dalam rentang. Kan ada rentang minimum maksimum. Iya. Kalau dia itu skillnya skill pemula, ya dia di sebelah kiri. Angka terendah. Tapi kalau dia udah cukup senior, mungkin di tengah atau mungkin 75%. Di dalam rentang itu. Jadi sebenarnya kan adanya rentang itu kan untuk mengakomodir perbedaan kompetensi dan perbedaan dari masa kerja biasanya dipakai. Ya kan? Jangan sampai pendatang baru ujung-ujung mencok di angka yang paling kanan. Betul nggak? Terus bagaimana dong kita mengakomodir mereka yang lebih kompeten dan lebih lama masa kerja? Lewat apa?
Kecuali kita ciptakan lagi komponen baru. Komponen apa? Komponen kompetensi level, tunjangan kompetensi, dan tunjangan masa kerja. Pusing-pusing gitu, jadi banyak komponen. Iya nggak? Iya, iya. Iya, Mhm. gitu. Ya, Ya mungkin perlu ditata ulang sih, tapi tergantung sih sekacau apa gitu posisi yang sekarang gitu. Kalau nggak kacau-kacau amat juga nggak perlu suatu perubahan yang mendasar. Ya mungkin tadi diatur-atur aja lah, misalnya mungkin kalau hanya nyangkut beberapa orang nggak terlalu banyak, misalnya ya ada satu kesepakatan lagi bahwa supaya rapi, misalnya. Nanti komponennya masuk ke mana? Atau, nah ini satu ya, ini pendekatan tradisional, gajinya itu konfidensial. Jadi nggak boleh saling memberitahukan upah dan slip upah masing-masing. Gitu ya. Orang sudah bilang jangan comel gitu ya. Jangan comel. Tapi ya susah juga sih kadang-kadang ya anak-anak pun kan ya suka saling memperlihatkan slip upah masing-masing. Ada mungkin yang kerjanya bagus dikasih tambahan itu jadi pada jealous itu kan serba salah kan. Ya itu lika-likunya ini ya ngurusin karyawan tuh kayak gitu. Ya. Gitu ya Madini ya. Pak Dadang, Ya, diskusi dong Pak Dadang, lanjutin Mbak Dini tadi. ya silakan. Kan tadi ada upah minimum, ada upah ada bawah, ada atas gitu Pak ya tadi ya, Ya. ada tengah. Nah itu Ya. kan kalau dari satu level itu kita buat rentang gitu Pak ya. Misalkan posisi operator gitu Pak ya. Operator dia kita misalkan contoh ya Pak, kita buat 20 rentang gitu ya, 20 step gitu ya Pak ke kanan gitu. Nah kalau dia sudah mentok, itu apakah harus dipromosikan Pak ke struktural atasnya gitu Pak? Kalau layak dipromosikan ya promosikan. Ya. Memenuhi syarat nggak dia untuk naik jabatan? Ya. Kalau enggak dia stuck di situ. Stuck. Atau sebenarnya kan tidak selalu bahwa kita menghargai orang itu hanya dari sisi upah. Ya. Bisa juga dari sisi insentif dan bonus. Tapi kan insentif itu harus ukurannya per performance. Gitu. Ya, performance-nya dan ada aturannya. Insentifnya itu seberapa besar. Gitu. Kalau bonus, ya pertama harus juga ada aturannya. Syarat dan ketentuan. Dan juga harus ada keuntungan perusahaan. Karena lazimnya bonus itu adalah ada satu itikat baik dari perusahaan untuk berbagi kepada karyawan, dikasih bonus karena perusahaan ada keuntungan. Bisa lewat situ. Tidak selalu bahwa kompensasi itu diberikannya dalam komponen upah. Dan jangan kemudian beranggapan setiap tahun harus ditambah terus sampai yang tadi saya bilang ya sedikit guyon itu. Ada operator fotokopi gajinya sama dengan manajer gitu karena dia sudah jadi operator fotokopi 20 tahun. Tiap tahun mesti dongkrak terus. Iya, Pak. Ya kan nggak kayak gitu juga, betul? Iya. Oke Pak Dadang, thank you Pak Dadang. Ya, ya. Oke, tinggal satu lagi saya mau share mengenai menentukan upah pekerja. Nah, yang ini. Ini nomor urut 24. Nomor urut 24. Seperti biasa ini KSA, KUK, dan contoh portofolio. Ini bagian pentingnya kriteria unjuk kerjanya. Apa yang akan dikonfirmasi oleh asesor? Ini ada 4. Kalau kaitan dalam menentukan upah pekerja, yang pertama, kompilasi data terkait upah pekerja. Analisis sesuai prinsip ekuitas internal dan eksternal. Apa sih maksudnya?
Maksudnya sebenarnya saya bikin simpel begini. Kita harus melihat daftar upah kita. Dari mulai upah terendah sampai tertinggi, ya, by grade, kita lihat ada nggak sesuatu yang disebutnya tadi apa anomali, ya, yang rada aneh yang gitu, sehingga perlu treatment. Sesuai prinsip ekuitas internal eksternal. Ketemu nggak yang underpaid dan overpaid? Yang ada jenderal bergaji kopral atau ada kopral bergaji jenderal? Kebalikan. Berarti kan harus dibenahi kalau ketemu yang kayak gitu. Betul nggak? Termasuk yang eksternalnya tadi. Ini mengenai daya saing. Sebenarnya manajer HRD itu misalnya berapa sih harga pasar? Misalnya antara 10 sampai 15 juta misalnya. Oh, dan kita kan cuma 7 juta. Itu manajer HRD gitu. Ya. Padahal misalnya karyawan kita juga banyak, dia bisa 500 orang, 1000 orang gitu. Ya, ukuran perusahaannya cukup menengah. Nah itu, sebenarnya kompilasi data ini kita analisis, ada nggak yang tidak ekuitas, ya, yang dinilai tidak fair, ya, tidak sebanding, tidak seimbang. Itu yang penting. Kalau ketemu yang anomali, masuk ke yang nomor 2 ini. Penyesuaian upah pekerja sesuai hasil analisis ini direkomendasikan kepada pengambil keputusan untuk mendapat persetujuan. Ya, artinya mungkin ada yang upahnya ketinggalan. Terlalu rendah untuk golongan dia itu. Maka itu kemudian direkomendasikan kepada pengambil keputusan untuk mendapat persetujuan. Ya. Ini kalau kasusnya individu ya, mungkin hanya beberapa orang. Tapi kalau kaitan misalnya per 1 Januari ada upah minimum baru, wah itu sifatnya kolektif. Nah, itu sifatnya kolektif karena arahnya justru menata ulang angka-angka di dalam struktur skala upah. Sekalipun ini mulainya dari dongkrakan dari level bawah kan. Misalnya kalau upah minimum naik 100.000, yang level terendahnya didongkrak dulu 100.000 rupiah ke atas. Betul nggak? Misalnya dari 3 juta menjadi 3.100.000. Tinggal yang grade yang di atasnya, golongan 2, golongan 3, dan seterusnya, itu mau didongkraknya berapa. Itu juga masuk dalam isu ini. Nah, kemudian yang nomor 3, penyesuaian upah pekerja yang disetujui diterapkan sesuai SOP. Nah, jadi perlu ada SOP tentang penyesuaian upah. Perlu ada SOP penyesuaian upah. Nah, berikutnya yang terakhir, penerapan penyesuaian upah didokumentasikan sesuai SOP. Jadi ini bicaranya dokumentasi sebenarnya. Ya, misalnya saya mengajukan ada beberapa orang yang karena ketinggalan upahnya kepada direksi ya untuk disesuaikan. Karena tertinggal jauh. Entah karena apa, mungkin kecelakaan sejarah gitu misalnya ya. Nggak dapat perhatian dari manajernya begitu ya. Gitu. Tapi ketemu, oh ini ternyata ini underpaid. Gitu. Ya, ikutin aja SOP. Jadi perlu ada SOP tentang penyesuaian upah. Nah, ini adalah penjelasannya satu persatu. Dari 4 kriteria unjuk kerja. Ya. Nah, ini mungkin yang menarik ya. Saya perlu cerita ke Anda itu. Prinsip di balik peningkatan gaji atau peningkatan upah. Ya. Ini nyambung dengan yang tadi ditanyakan. Ya. Karyawan berkinerja tinggi mendapat lebih dari yang berkinerja rendah. Masuk akal ya? Pasti dong. Ya. Gaji titik tengah atau midpoint yang ini, dalam kisaran gaji, mencerminkan apa yang kebanyakan orang di pasar kerja dibayar untuk pekerjaan serupa. Ya, jadi ini tuh sebenarnya mencerminkan rata-rata pasar ini yang tengah. Mereka yang berkinerja tinggi dengan bayaran rendah harus menerima kenaikan gaji terbesar.
Setuju nggak? Jadi ada orang yang kinerjanya bagus banget, tapi kebetulan memang dia itu memang rendah upahnya. Ya. Maka dia harus mendapat kenaikan gaji terbesar. Pertama karena dia ketinggalan, kedua karena prestasinya bagus banget. Maka nilai kenaikannya bisa sangat besar. Ya. Sementara pegawai berkinerja rendah yang sudah dibayar pada atau di atas nilai tengah harus menerima kenaikan gaji yang lebih kecil atau tidak sama sekali. Ya. Berikutnya, orang dengan nilai di atas maksimum tidak dapat kenaikan. Jadi kalau udah mentok, ya nggak naik, gitu ya, nggak naik, udah mentok, udah di paling kanan gitu dia angkanya itu. Tingkat penilaian kerja yang sama, nah ini prinsip pentingnya ya. Tingkat penilaian kinerja yang sama menghasilkan persentase kenaikan gaji yang berbeda. Tergantung di mana upah pokok yang bersangkutan dalam kisaran gaji. Coba Anda perhatikan di tabel ini. Ya. Ini tuh ada 3 jenis performance. Ya. Ini nilainya A lah. Ya. Exceed expectation, jadi melampaui harapan. Wah, itu excellent banget lah orang ini. Kedua adalah bagus lah, ya memenuhi pengharapan. Kalau yang 3 kurang, memerlukan peningkatan. Penempatan dia dalam pasar kerja itu, ya kalau misalnya dia posisinya itu ada di angka rentang terendah, maka dia naik itu tadi bisa 4-6% misalnya. Tapi sekalipun dia itu misalnya prestasinya luar biasa, cuma kalau dia sudah mentok ya, di angka maksimum, ya, maka mungkin nggak naik. Atau kalaupun naik 2%. Ini. Kemudian kalau yang rata-rata, ya seperti ini. Ini kebalikannya itu yang paling bawah nih. Ini kan nilainya kurang, needs improvement. Tapi kalau ternyata memang dia itu masih ada di angka paling rendah, masih memungkinkan. Dia dikasih sekalipun 1%. Nah, ini kisi-kisinya kurang lebih ya, nyambung dengan yang tadi ditanyakan. Seperti ini. Nah, kalau ini sedang nggak sesuai, misalnya ya mungkin angka-angkanya sih sebenarnya harus di-adjust. Ya, tabel struktur skala upahnya harus dirubah angka-angka. Nah, ini sedikit sharing aja kalau di tempat saya bagaimana sih kalau kita melakukan penyesuaian itu. Ya. Nah, kalau di tempat saya itu kombinasi antara general increase dengan merit increase. Ini yang selama bertahun-tahun kita pakainya cara ini. Jadi itu kami mengkombinasikan antara kenaikan secara kolektif rame-rame, ya pukul rata, sama penilaian berdasarkan performance. Jadi misalnya gini, oh upah minimum tahun ini naik misalnya 100.000, ya, misalnya. Ya udah kita kasih semua naik 100.000, level apapun. Jadi operator dapat 100.000, manajer pun dapat 100.000. Jadi yang penting gugur kewajiban tuh secara nominal ya. Ya. Jadi semua karyawan naik sebesar nominal kenaikan merata. Ya kalau karyawan gaji 3 juta naik 100.000, ya kan yang penting mah ke upah minimum baru kan sebenarnya gitu. Tapi manajer yang gaji 15 juta cuma naik 100.000, mungkin juga komplain, kagok kan. Gaji saya 15 juta kok naikin cuma 100.000 perak. Tapi itu kan baru general increase. Ada satu step lagi, yaitu merit increase, yaitu kenaikan upah berdasarkan performance. Jadi kita melakukan penilaian kinerja. Tetapi ada budget. Misalnya nih, perusahaan menyediakan budget 3 atau 4% dari total nilai upah per departemen. Ya, misalnya saya punya anggota 10 orang, misalnya. Di tempat saya 40 juta upah sebulannya misalnya. Ya saya dikasih 4%. Jadi 40 juta. Itu silakan dibagi. Gitu ya budget itu. Tapi dasarnya penilaian.
Jadi supaya adil kan. Ya, jadi para manajer atau atasan itu melakukan penilaian kinerja, ya bisa berbasis KPI misalnya pencapaiannya bagaimana. Susun ranking, didistribusikan nilai nominal itu kena dengan prinsip distribusi normal. Ya. Jadi ya kalau misalnya mungkin ada yang jelek, ya mungkin aja nggak naik. Gitu. Ya. Bisa menggunakan prinsip yang ini, ya kisi-kisinya bisa menggunakan ini. Tapi ada budget. Nah ini sharing aja. Ya mungkin bisa dipakai di tempat Anda, ya kombinasi. Jadi di sini secara kolektifnya gugur kewajiban, gitu ya, sendulan-sendulannya itu terpenuhi, tapi secara performance-nya pun kita akomodir. Jadi kan kita juga nggak mau itu sih terjadi yang disebut PGPS ya, ini agak kasar nih PGPS, pintar goblok pendapatan sama, gitu kan nggak mau juga PGPS. Jin malas sama saja kan kita juga nggak mau seperti itu. Makanya ada penilaian seperti itu. Oke, contoh portofolionya apa dalam menentukan upah pekerja ini? Nah, ini contoh portofolionya. Ini adalah SOP penyesuaian upah pekerja. Ya, ini contoh. Jadi kalau kita mau menyesuaikan upah itu aturan mainnya kayak gimana, tata caranya, kita bikin SOP-nya seperti ini. Kemudian yang berikutnya, ini SOP tentang penerapan penyesuaian upah pekerja. Penerapannya bagaimana? Kemudian berikutnya, ini adalah SOP hasil kompilasi data. Ya. Jadi kalau kita menganalisis itu bisa menggunakan seperti ini. Ya sebenarnya temukan aja yang memang ketinggalan atau bisa aja yang ketinggian. Memang yang paling pelik itu kalau ketinggian itu mengaturnya gimana? Apa mesti diturunin? Ya kalau turunin juga kan ya nggak gampang lah ya. Paling mungkin pertumbuhannya ditunda-tunda dulu gitu ya. Misalnya 2 atau 3 tahun ditunda dulu. Atau tadi orang ini sebenarnya memang punya nilai lebih gitu misalnya. Nah, tapi bagaimana supaya tidak terjadi satu sikap negatif dari teman-temannya ya, itu di switching komponennya sebagian. Kemudian yang berikutnya ini contoh portofolio rekomendasi penyesuaian upah pekerja. Ya bisa secara narasi begini, bisa juga sebenarnya dengan bentuk formulir yang sederhana juga bisa. Nah, yang penting ada latar belakangnya. Kenapa diajukan penyesuaian? Kalau ini kan ada analisisnya. Ya. Nah, portofolionya yang mohon Bapak Ibu siapkan ada 3. Pertama, dokumen SK atau kebijakan penyesuaian upah karyawan. Misalnya SK tentang pelaksanaan upah minimum tahun 2024 misalnya. Kemudian SOP penyesuaian upah karyawan. Tadi ada contohnya. Kemudian kompilasi data upah pekerja internal perusahaan berupa daftar upah yang disusun dari mulai upah terendah sampai tertinggi. Cantumkan juga kolom golongan, jabatan, dan nominal upah dan departemen. Nah, kalau ini konfidensial, namanya nggak usah dikeluarin, inisial aja. Inisial. Ya, yang penting adalah ini contohnya kompilasi data. Misalnya kalau ketemu ada yang anomali, yang underpaid atau overpaid, kemudian kasih tanda. Ini contoh kita menganalisis data pengupahan untuk diambil tindak lanjut penyesuaian. Itu untuk yang kedua ya, tentang penyesuaian upah. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Gimana? Sudah ada ya portofolionya? Sudah pada punya? Yang untuk kompilasi, Pak, ya, halo, ini di saya nggak surat. Kedengaran ya, Pak? Kedengaran, silakan. Oh, ini soalnya di saya gambarnya nggak gerak. Kalau untuk kompilasi itu apakah harus full semua contoh dari
satu misalnya satu bidang usaha gitu Pak, dan semua karyawannya harus dimasukkan atau bagaimana ya? Minimal satu departemen. Ya. Baik Pak, terima kasih. Ya, ya. Oke, silakan. Bapak Ibu yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan. Silakan. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan belum kepikir sekarang, nanti boleh di grup ya, atau mau japik ke saya juga boleh. Nanti Bapak Ibu yang udah disubmit juga nanti saya lihat ya di classroom. Nanti saya kasih komen kalau memang oke atau ada yang perlu ditambahin, nanti saya komen. Ya. Oke, saya kira Bapak Ibu kalau sudah tidak ada yang mau ditanyakan, saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan lancar semua. Ya. Nah, tinggal ini aja lah. Colek-colek teman yang punya portofolio dipinjam. Syukur-syukur udah pada punya semua. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke Mbak Wina. Silakan. Baik, terima kasih banyak pada penyampaian materi dan juga diskusinya pada malam hari ini terkait materi sistem remunerasi dan juga upah pekerja ya. Baik Bapak Ibu, jika sudah dicukupkan untuk pertemuan malam ini, diskusinya seperti biasa kita foto bareng dulu ya. Bapak Ibu bisa lihat kamera, saya akan hitung sampai 3. Mohon bersiap. Baik, 1, 2, 3. Oke, baik, sudah. Sekali lagi terima kasih banyak pada atas kehadirannya dan juga sharingnya malam hari ini. Bapak bisa meninggalkan Zoom. Selamat malam Bapak dan selamat beristirahat. Baik, Bapak Ibu untuk malam ini kita tidak ada absensi yang harus diisi ya. Jadi nanti absensinya itu sistemnya akan direkap di akhir sesi pertemuan karena masih ada 2 pertemuan lainnya dengan Pak Dadang di pertemuan ke-7 dan 8. Jadi untuk kelas malam ini saya cukupkan sampai di sini Bapak Ibu. Terima kasih banyak atas kehadirannya dan mohon untuk dikerjakan tugasnya tepat waktu. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan bertemu kembali di hari Jumat ya. Jika tidak salah, mohon maaf. Saya cek dulu sebentar. Oh, hari Kamis ya. Untuk hari Kamis itu nanti materinya terkait merancang program pelatihan, pengembangan, dan KPI bersama Pak Tri ya, Bapak Ibu. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu sebelum saya tutup kelas malam ini? Cukup Bu Wina. Cukup ya Bapak. Baik, kalau begitu terima kasih banyak atas kehadirannya malam ini ya. Bapak Ibu, selamat Oke, malam terima dan kasih selamat Mbak. beristirahat. Saya izin tutup acaranya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi